Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3, kelas 3 IF1 dengan beranggotakan saya, Angga Nugraha, ada Leni Salsabila, Dina Jela, dan Fidjet Audrey. Di sini kami akan menjelaskan tentang poin nomor 3 dan nomor 8. Pertama-tama, kita akan masuk ke poin nomor 3 yang akan dijelaskan oleh Fidjet, dan seterusnya akan dijelaskan oleh teman-teman yang ada di kelompok ini. Silahkan untuk Kang Fidjet. Pertama di sini saya akan menjelaskan dari baris 20 sampai dengan 24. Yang pertama di sini adalah perintah cout. Cout digunakan untuk menampilkan teks pada layar. Kemudian tanda siku 2 tersebut adalah tanda default dari cout. Kemudian tanda titik 2. Dalam hal ini yang tanda titik 2 digunakan untuk menampilkan kalimat yang akan ditampilkan. Katanya adalah pilih menu. Kemudian ada tanda dari default cout lagi. Selanjutnya adalah perintah endline yang digunakan untuk menyisipkan sebuah karakter atau pindah ke baris baru. Dan ada titik koma yang digunakan untuk mengakhiri sebuah baris. Di bawahnya lagi adalah cout yang tadi digunakan untuk menampilkan teks pada layar. Kemudian tanda siku 2 adalah perintah default dari cout tersebut. Kemudian ada tanda petik 2 yang digunakan untuk menampilkan teksnya tersebut. Yang di dalam hal ini adalah kata sorting data. Kemudian adalah tanda cout lagi. Kemudian adalah tanda endline yang digunakan untuk menyisipkan sebuah karakter atau pindah ke baris baru. Yang terakhir adalah tanda titik koma yang digunakan untuk mengakhiri sebuah baris. Di bawahnya lagi adalah tanda cout yang digunakan untuk menampilkan teks pada layar. Kemudian itu adalah karakter dari default cout. Selanjutnya adalah tanda petik 2 yang nantinya akan menampilkan kalimat yang akan ditampilkan. Kemudian ada tanda default cout lagi. Selanjutnya adalah perintah endline yang digunakan untuk menyisipkan sebuah karakter atau pindah ke baris baru. Dan terakhir adalah tanda titik koma yang digunakan untuk mengakhiri sebuah baris. Kemudian yang terakhir adalah perintah cout lagi yang digunakan untuk menampilkan teks pada layar. Dan ada tanda 2 siku yang itu adalah karakter dari default cout. Kemudian ada tanda petik 2 yang nantinya akan menampilkan kalimat yang akan ditampilkan. Dalam hal ini adalah kalimatnya hapus data awal. Kemudian ada tanda default cout lagi. Ada perintah dan kemudian ada perintah endline yang digunakan untuk menyisipkan sebuah karakter atau pindah ke baris baru. Dan terakhir adalah titik koma digunakan untuk mengakhiri sebuah baris. Selanjutnya akan diterangkan oleh Leni Salsabila. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang else if dari baris 42 sampai 46. Else if itu kondisi di mana jika if tidak terpenuhi, maka else if akan dijalankan. Terus, dalam kurung ini, untuk menampung sebuah kondisi, yang kondisinya itu M sama dengan 3. M itu adalah variabel, dan 3 adalah isi dari variabel M itu. Sama dengan itu adalah operator pembandingnya. Tanda kurung buka ini untuk mengawali eksekusi dari sebuah statement yang akan dijalankan. Cout itu untuk menampilkan teks pada layar. Cout ini kepanjangan dari console output dan diikuti juga karakter default dan kutip 2 maksudnya. Yang dalam kutip 2 ini nantinya yang akan ditampilkan pada layar. Terus diakhiri dengan titik koma. Titik koma ini untuk mengakhiri sebuah baris pada cout ini. Terus selanjutnya ada scene. Cin ini untuk menampung sebuah data yang akan diinputkan dan diikuti karakter default-nya.
Dan D ini adalah variabel yang nantinya akan menampung inputan yang kita input. Diakhiri juga dengan titik koma. Mlist ini adalah nama array list yang telah dibuat di atas. Terus pushback itu untuk menambahkan data di belakang, datanya itu D. D tadi yang kita inputkan tadi di scene. Terus ini ada titik koma untuk mengakhiri sebuah baris dan tutup kurung kurawal untuk mengakhiri sebuah statement atau yang kita eksekusi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Dina. Oke, terima kasih Leni. Baik, di sini saya akan menjelaskan baris dari nomor 73 sampai 77. Nah, hampir sama dengan yang Leni jelaskan tadi. Jadi else if di sini fungsinya jadi di mana jika if tidak bisa dijalankan, maka lanjut ke else if yang selanjutnya. Nah, lalu di sini ada tanda kurung buka kurung tutup. Nah, itu untuk menampung sebuah kondisi. Nah, di sini ada kondisi. Nah, di sini ada M. M ini ada variabel M, yaitu di mana variabel tersebut memiliki nilai 8. Nah, sedangkan sama dengan ini adalah operator sebagai pembandingnya. Nah, lalu di sini ada cout. Cout ini fungsinya untuk menampilkan teks pada layar, atau kepanjangan cout ini adalah console output. Nah, lalu ada tanda siku buka ini untuk jadi karakter default si cout-nya. Nah, tanda kutip 2 ini jadi kalimat yang akan ditampilkan pada layar. Lalu ada titik koma ini untuk mengakhiri baris. Chain ini fungsinya untuk menampung variabel yang akan diinput. Nah, sedangkan D ini variabel yang akan diisi. Nah, lalu ada di baris ke-76 itu hampir sama. Lalu di baris ke-77 ada D2. Nah, D2 di sini variabel yang akan diisi, berarti yang akan diisinya itu variabelnya itu 2. Dan terakhir ada titik koma ini ya untuk mengakhiri baris tadi. Terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Angga. Di sini saya akan menjelaskan nomor 78 hingga selesai, yaitu di sini ada list. List itu berfungsi untuk mendeklarasikan list yang menyimpan tipe data integer. Dari sini ada tipe data integer. Di sini ada iterator, itu sebuah keanggotaan dari J. Sedangkan mlist ini adalah nama array-nya, dan .begin itu berfungsi untuk mengembalikan iterator ke awal vektor. Dan yang keduanya ada sama dengan yang di atas, cuma membedakan di iterator K. Dan di sini ada perologan for, ada variabel integer, tipe data integer, X sama dengan 1, X kurang dari D, yaitu D. Nah, itu yang telah disampaikan oleh Dina, variabel yang akan diinputkan. Titik koma, X plus plus, kurung tutup. Di sini ada nilai keanggotaan J dari J. Titik koma untuk menutup baris. Dan kedua sama ada perologan for juga, yang membedakan itu di variabel yang akan diinputkan itu D2. Dan di nilai keanggotaan dari K-nya. Di sini ada tipe data integer dan term, itu variabel sementara sama dengan pointer K, titik koma untuk menutupi baris. Di sini ada pointer K sama dengan pointer J tutup baris. Dan ada pointer J sama dengan term, yaitu variabel sementara tutup baris, dan diakhiri dengan kurung kurawal tutup.
Sekarang kita cek ya programnya. Kita tadi menampilkan data kan, ada pilih menu, sorting data, tambah data, sampai dengan exit. Selanjutnya kita masukkan nomor 3. Nomor 3 itu tambah data akhir. Bagaimana eksekusinya ya kita lihat. Jadi setelah memasukkan menunya, baru kita masukkan data tambahan di belakang. Jadi data yang akan kita tambahkan. Misalnya 21. Jadi hasilnya akan muncul di atas dan menambah angka 21. Selanjutnya kita akan memasukkan menu nomor 8. Ditukar data urutan ke berapa. Ini data urutan ini masuknya ke indeks. Misal kita, tapi dihitungi dari nomor 1. Misal kita masuk ke indeks urutan data 1 dengan data urutan keberapa, misalnya 1, 2, 3, 4, 5. Misalnya data ke-5, 49 sama 26. 9 sama 26. Datanya kan berubah. Jadi yang in time itu digunakan untuk melakukan pertukaran data yang sebelah sini. Mungkin sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian. Karena kami masih belajar dan terus belajar untuk memperbaikinya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.